bersama evaluasi kinerja tahun pelajaran 2024-2025 dan persiapan perbaikan untuk tahun pelajaran di 2025-2026. Nah, ini nanti aspek yang menjadi bahan evaluasi dan persiapan untuk perbaikan itu sudah Bu Elin ini kan ada 6 aspek. Kurikulum dan pembelajarannya, kemudian guru dan tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana dan prasarana. Lalu yang kelima itu keuangan dan bospek ya, bantuan operasional sekolah untuk pendidikan, kemudian komite dan masyarakat. Next. Nah, ini kita mulai dari kurikulum dan pembelajaran. Di dalam kurikulum dan pembelajaran itu banyak banget yang nantinya harus teman-teman melakukan komitmen bagaimana kita nanti arahnya adalah pembelajaran di SMP Negeri 19 Depok itu ada perubahan ya. Teman-teman harus merasa bahwa saya harus berubah dari yang kemarin menjadi hari ini, seperti itu. Ya. Nah, di sini kurikulum itu menjadi motor utama dalam suatu pendidikan, ya, dalam satuan pendidikan. Kalau nggak ada kurikulumnya, mungkin sekolah ini mau dibawa kemana, seperti apa, itu jadi nggak jelas. Nah, gitu ya. Karena kurikulum Merdeka yang masih dipakai di tahun 2025-2026, nah maka teman-teman masih mengacu ke sana di dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas, gitu ya. RPP-nya masih sama tentunya, seperti itu. Nah, sekarang yang ingin Bu Erin evaluasi mulai dari kehadiran guru di kelas dulu, gitu ya. Bu Erin pernah bilang kepada teman-teman semua, gitu ya, apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, gitu ya, ketika kita sudah berada di sekolah, maka teman-teman harus menjadi orang tua dari peserta didik, ya. Tinggalkan pemikiran-pemikiran kita kalau kita punya masalah misalnya di rumah dan sebagainya, ya. Jadi kita itu harus punya dua peran. Gitu ya, mungkin ketika di rumah yang teman-teman yang ibu-ibu ini mungkin menjadi seorang istri dan seorang ibu, gitu ya. Lalu kalau yang bapak ini menjadi seorang suami dan seorang ayah, gitu ya. Tapi ketika di sekolah, punten pisan, Bu Elin ingin teman-teman itu fokus, gitu ya, memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik, gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita mau memberikan pelayanan kepada mereka jika kitanya tidak hadir di kelas? Ini kan dulu ke diri kita sendiri seperti itu. Saya ingin teman-teman apapun, sekeren apapun rencana yang teman-teman sudah buat, atau teman-teman punya kompetensi merasa sangat baik dalam hal apa, tapi ketika di sekolah itu tidak hadir di kelas, itu semua menjadi percuma, gitu ya. Nah, jadi Bu Elin ingin kehadiran guru di kelas itu tidak terdengar lagi oleh Bu Elin laporan seperti ini. Nih kemarin ya, Bu, orangnya ada tapi diam aja di ruang guru, gitu. Ada tuh laporan seperti itu, gitu ya. Malah ada orang tua yang lapor lewat walas, gitu loh. Katanya pelajaran ibu ini dalam 1 semester baru 2 kali masuk. Nah, itu ada laporan sudah sampai ke Bu Elin, gitu ya. Nah, mohon nanti tidak terjadi lagi, gitu ya. Ini kehadiran di guru di kelas. Ayo kita buat komitmen. Kehadiran guru di kelas itu imbasnya nanti adalah kehadiran bapak dan ibu guru di sekolah tentunya. Nah, itu bagian dari disiplin dan tanggung jawab ibu bapak selaku pegawai, ya, baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, gitu ya. Gue lihat,
gitu ya. Penilaian Bu Elin di tahun kemarin ini berjalan, 1 tahun kemarin berjalan itu, Bu Elin belum bisa menilai sampai di angka 85 untuk orang-orang tertentu, gitu ya. Nah, coba yang merasa kehadirannya masih belum maksimal, Bu Elin lihat ada perubahan nantinya di tahun pelajaran ini. Dan juga bisa memantaunya dari rekapitulasi Simanjak bagi yang PKTT. Dan nanti Bu Elin akan minta kepada kurikulum tidak bisa melayani permintaan apapun dari teman-teman, terutama yang ASN, ya. Karena Bu Elin yakin di sini sudah tidak ada yang ngejegang pengajarnya, berarti full 5 hari harus di sini, ya. Jadi nanti Bu Elin sudah buat seperti itu, bilang ke kurikulum. Nah, tolong hari ini kita sepakatin untuk perbaikan ke depan. Karena ada yang cemburu teman-teman nih, ya. Ada yang cemburu, Bu. Kenapa kok ibu ini, bapak ini bisa kosong di hari tertentu? Sudah ada lapor ke Bu Elin. Jadi kita komitmen, ya, kehadiran teman-teman di kelas itu fullkan 5 hari nih untuk tim kurikulum, ya, disebar 5 hari. Yang jamnya masih gemuk, mohon maaf banget gitu ya, kalau sampai hari ini Bu Elin belum bisa meringankan atau membuat kurus beban mengajarnya, ya. Karena berupaya ke dinas pendidikan sudah, ya, kita tinggal menunggu saja. Jawabannya belum, Bu, nanti ditunggu dulu, gitu ya. Di sini bisa jadi memang SDM-nya yang memang kurang di Depok, teman-teman, gitu ya. Karena tidak ada lagi perekrutan untuk menjadi guru, baik itu yang dibiayai oleh APBD. Ya, kalau PNS kan sudah tidak ada untuk guru, yang ada hanya P3K. Nah, tapi kan P3K kan regulasinya di luar kuasa Dinas Pendidikan Kota Depok tentunya, ya. Yang bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok untuk membantu kemarin itu sebenarnya adalah PKTT itu pengangkatannya guru-guru honor, tapi ternyata sudah tidak dibolehkan terkait keterbatasan anggaran negara, ya, yang berimbas juga akhirnya ke pendapatan daerahnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini jadi kehadiran guru di kelas ini betul-betul menjadi faktor utama keberhasilan pembelajaran di suatu sekolah, gitu ya. Nah, jadi komitmen nih masuk sesuai dengan jam pelajaran yang sudah dijadwalkan dan tidak menjadi guru panggilan sampai anaknya harus ke ruang guru memanggil, gitu ya. Kalau nggak dipanggil, teman-teman nggak bergerak. Kadang ada yang sudah manggil malah memberikan tugas. Nah, itu lebih aneh lagi, ya. Ini orang kayak gini sudah terdengar semua di BRI, gitu ya. Gurunya hadir, tapi ketika dijemput anak memberikan tugas. Nah, itu ya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa hadir di sekolah, maka maksimalkan hadir pula bertatap muka dengan peserta didik, gitu. Lalu kehadiran petugas piket ini Bu Elin ambil poin-poin yang masih Bu Elin lihat. Berkali-kali nggak bosan, sampai hari ini Bu Elin nggak bosan bilang nanti kepada yang menjadi petugas piket dijadwalkan, tolong hadir lebih dulu. Ayo kita buat kesepakatan nanti nih, ya, nanti buat kesepakatan bersama Ibu Eka dan Pak Rianto dan timnya, gitu ya. Kehadirannya mau bagaimana lebih dulunya? Apakah jam 5 harus sampai sini Bu Elin? Gitu loh, ya. Kita buat kesepakatan, nanti biar Bu Elin enak nih nagihnya, ya. Kemarin-kemarin mungkin masih satu arah dari Bu Elin maunya begini, ternyata teman-teman
apa ya, nggak hiraukan itu. Nah sekarang bagaimana kalau dari teman-teman sendiri, mau berapa menit sebelumnya gitu ya. Nah kita ada rencana, kita masuk bersama anak-anak di sekolah. Maksud tiba di sekolah, kita sepakat bersama anak-anak, bersama peserta didik itu di jam 6.30 teman-teman. Ya, pembelajaran jadinya on time di 07.00 gitu loh. Ya. Nah, nanti kita juga buat kesepakatan dengan kehadiran di sini. Nanti ini berkaitan dengan GTK soalnya, ya, beririsan nih nanti. Kita buat kesepakatan nanti setelah ini, ya. Lalu yang berikutnya nih, di dalam pembelajaran, apakah guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik? Nah, ini berkali-kali terus kita ingatkan, nggak bosan, gitu ya. Baik Bu Eri maupun nanti Ibu pengawas pun pasti akan mengarah ke sini bahwa setiap pembelajaran itu sudah ngetren begini, harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ya, sesuai dengan Permendikbud yang nomor 48 itu, memberikan akomodasi yang layak sampai kepada penyandang disabilitas. Jadi memang harus sudah berancu ke sini, gitu ya. Kalau kita nanti sambungkan dengan deep learning, di mana pemahaman konsep itu harus lebih mendalam, di mana di dalam pembelajaran itu anak harus ikut terlibat, gitu loh. Artinya nanti teman-teman harus mengelompokkan. Bu, capek dong Bu, saya harus, kalau misalnya ada beberapa kelompok saya harus membuat. Nah itu kata-kata itu tolong dihilangkan. Kita nggak kekurangan ide sebagai guru, nggak boleh, ya, gitu loh. Teman-teman harus paham begini, bahasa sederhananya. Kita dengan siswa tahunya duluan kita gitu, ya. Mereka ketahunya belakangan. Nah jadi kalau kita punya bahasa sederhana kayak begitu, nah, teman-teman pasti nggak akan kekurangan ide, inisiatif yang nantinya bisa menjadi kreatif dan inovasi dari teman-teman sendiri. Gimana nih? Di kelas saya ada anak berkebutuhan khusus, gitu ya, belum bisa baca katanya, belum bisa nulis misalnya gitu. Maka jangan memberikan materi yang meminta dia membaca dan meminta dia menulis. Hindari itu teman-teman. Sederhananya kayak gitulah, ya. Terus bagaimana dong Bu? Nah, sebagai guru mapel yang pastinya teman-teman bertahun-tahun mengajar materi itu, pastinya bisa, harus bisa, gitu ya. Jangan bingung dan sebagainya. Berarti kalau dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kan dia bisa mendengar teman-teman, ya tidak? Maka sajikan materi-materi itu dalam bentuk misalnya video, gitu ya, yang nantinya menyenangkan seperti itu, ya, bisa dipahami ya. Nah ini jadi, apakah guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik? Ketika observasi, ya, Bu Elin bisa melihat dari RPP yang dibuat oleh teman-teman. Nah sekali lagi nih, Bu, boleh gak sih RPP itu saya download? Boleh, gitu ya. Tapi tetap disesuaikan dengan kondisi kelas yang Bapak Ibu ajar. Karena Bu Elin masih lihat, ya. Boleh kerangkanya, tapi ketika mengajar di 71, boleh dibedain RPP-nya antara tahun ajaran baru lanjut kepada guru-guru observasi. Nah, untuk teman-teman yang sudah observasi, sudah ditindaklanjuti supaya gelombangnya terbuka ya, gitu loh. Ada beberapa yang sudah Bu Lilis, Bu Tasri, Bu Miss Rita yang lain. Nah, bagi yang belum, mohon segera dibuat dari observasinya, ya, supaya teman-teman bisa ngeklik memilih tanggalnya. Nah ini jadi nanti Bu Eni bisa lihat nih, apakah ada perubahan, ya, seperti kemarin, gitu ya. Jadi seperti kemarin tuh, jadi Bu Eni lihat langsung. Nah itu, jadi semua RPP-nya teman-teman, gitu, ya. Jadi membedakan dengan perabatan dengan berdiferensiasi itu lebih bagus lagi, ya nggak? Misalnya ada anak yang berdasarkan gaya belajarnya, ada kinestetik, auditori,
berikan LK-nya boleh atau kontennya boleh gitu, atau berdasarkan kemampuan awalnya gitu ya, boleh. Kalau untuk pelajaran matematik nih Bu Elin lebih sering menggunakan kemampuan awal, bukan begitu Pak Akbar? Kalau pelajaran matematik itu kita mengelompokkannya berdasarkan kemampuan di awal. Tes awal itu dilakukan teman-teman di tahun pelajaran, membedakan di dalam pembuatan RPP perlakuan kepada si A, si B atau si C. Sebelum kita melakukan tes awal, tes kemampuan awal, kita nggak punya data. Sekarang itu segala sesuatu ternyata harus berbasis data. Teman-teman bisa mengatakan, saya kok nggak berhasil ya ngajar gitu loh. Terus kita tanya, apa yang menjadi acuan teman-teman kok dibilang tidak berhasil? Pakai datanya apa? Nah itu kan bisa ini kan dari nilai-nilai gitu ya. Nah nanti di sini Bu Elin mulai tahun pelajaran ini ingin melihat, jadi nanti mulai pembelajaran tanggal 14 ya, itu terpotong oleh MPLS ya, berarti mulai aktif lagi di tanggal 21. Nah minggu pertama bulan minggu kedua deh, minggu kedua bulan Agustus teman-teman harus masuk satu nilai, harus ada satu penilaian ya. Nanti buku nilainya perlihatkan ke Bu Elin ya. Jadi minggu kedua di bulan Agustus coba upayakan sudah ada satu penilaian. Lebih dari itu boleh Bu, boleh banget. Balik lagi ke materi teman-teman, menyesuaikan gitu ya.